Nomor 1. Perhatikan gambar hasil pengukuran panjang benda dengan menggunakan jangka sorong berikut ini. Hasil pengukuran panjang benda yang diperoleh adalah A. 1,14 cm, B. 1,24 cm, C. 1,26 cm, D. 2,20 cm, E. 2,25 cm. Soal ini menggunakan konsep pengukuran. Pengukuran pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Pada bagian atas jangka sorong merupakan skala utama dan bagian bawah jangka sorong merupakan skala nonius. Skala yang ditunjukkan oleh skala utama adalah 1,20 cm. Dan pada skala nonius dilihat garis yang berimpit atau sejajar dengan skala utama, yaitu tepat di skala 4, kemudian dikali dengan nilai skala terkecil pada jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Jadi, pada skala nonius terukur 0,04 cm. Hasil pengukurannya yaitu pada skala utama dijumlahkan dengan skala nonius, sehingga 1,20 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 1,24 cm. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2. Di bawah ini adalah besaran-besaran dalam fisika. 1. Panjang, 2. Massa, 3. Kuat arus, 4. Gaya. Yang termasuk ke dalam besaran-besaran pokok adalah A. 1 dan 3, B. 1, 2, dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 2, 3, dan 4. Soal ini menggunakan konsep besaran. Pada konsep besaran, terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ada 7 besaran pokok, yaitu 1 panjang, 2 massa, 3 waktu, 4 suhu, 5 kuat arus, 6 jumlah zat, 7 intensitas cahaya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok atau selain ketujuh besaran tersebut. Contohnya besaran gaya. Jadi yang termasuk besaran pokok adalah panjang, massa, dan kuat arus. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Jarak yang ditempuh benda hingga detik ke-8 adalah A. 30 meter, B. 35 meter, C. 40 meter, D. 45 meter, E. 50 meter. Soal ini menggunakan konsep gerak lurus. Dari soal disajikan grafik kecepatan terhadap waktu, V terhadap T. Untuk menyelesaikan soal tersebut, jika ditanyakan jarak tempuh benda detik ke-8 yaitu dengan mencari luas daerah di bawah kurva. Luas pertama berbentuk bangun trapesium dan luas kedua berbentuk bangun persegi panjang. Luas 1 sama dengan setengah dikali 5 ditambah 10 dikali 4 sama dengan 30 meter. Luas 2 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 meter. Maka jarak yang ditempuh benda yaitu luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 30 ditambah 20 sama dengan 50 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 4. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 150 meter per sekon, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom dijatuhkan di B dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak mendatar terjauh jatuhnya bom adalah A. 500 meter,
B. 1000 meter, C. 1500 meter, D. 1750 meter, E. 2000 meter. Untuk menyelesaikan soal ini dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Langkah pertama, menentukan waktu yang diperlukan sampai titik ke B, yaitu YT sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. 0 sama dengan 500 ditambah 0 min setengah dikali 10 dikali T kuadrat. 5T kuadrat sama dengan 500, T sama dengan akar 100, T sama dengan 10 sekon. Maka jarak mendatar yang dicapai adalah XT sama dengan X0 ditambah V0X dikali T. Sama dengan 0 ditambah 150 dikali 10 sama dengan 1500 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5. Sebuah benda diam bermasa 8 kg ditarik oleh 3 gaya seperti gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut diketahui 1. Percepatan benda 0, 2. Benda bergerak lurus beraturan, 3. Benda dalam keadaan diam, 4. Benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 1, 2, 3, dan 4. Soal ini menggunakan konsep dinamika Newton. Berdasarkan soal diketahui gambar sebagai berikut. Soal ini merupakan soal analisis sehingga kita harus mengecek satu persatu pernyataan yang benar. Langkah pertama, menentukan percepatan gerak sistem, yaitu menggunakan hukum 2 Newton sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A. F1 ditambah F2 dikurangi F3 sama dengan M dikali A. 10 ditambah 15 dikurangi 25 sama dengan 8A. A sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Didapat percepatan gerak sama dengan 0, maka dapat diambil kesimpulan dari pernyataan nomor 1, A sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. 2. A sama dengan 0, maka delta V sama dengan 0, benda bergerak lurus beraturan. 3. A sama dengan 0, tidak selalu dalam keadaan diam. 4. Berat benda tidak mempengaruhi gerak benda. Maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Jadi jawaban yang tepat adalah B.